Dewi Top menggerakkan pinggangku dengan gelisah dan nakal, dan juga menyodok otot perutku, hatiku gatal dan aku tidak sabar untuk memeluknya. Dia merasa dirugikan dan berkata, aku hanya menyentuhnya, itu tidak melanggar hukum. Hatiku tiba-tiba menjadi sangat lembut. Kamu melecehkanku, maka aku akan memakan stroberi kecilmu. Cerita dimulai. Kabar baiknya adalah, aku punya pacar. Kabar buruknya adalah, pacaran daring, belum pernah bertemu. Aku hanya tahu dia sangat sibuk, dan suaranya sangat merdu. Aku pernah meminta fotonya, tetapi dia selalu menghindar. Lama-kelamaan, aku menduga dia mungkin agak jelek. Lagi pula, Tuhan memberinya suara yang sangat merdu. Dia belum tentu berbelas kasihan untuk memberinya wajah yang cantik. Jadi aku membujuknya, jangan khawatir mengirim foto. Aku mencintai kepribadianmu, bukan penampilanmu. Setelah dibujuk dan dirayu, dia akhirnya setuju. Tidak lama kemudian, aku menunggu beberapa fotonya. Dia tidak meledak, tapi aku yang meledak. Meskipun hanya foto di cermin mengenakan kaos kaki putih. Tetapi sosoknya yang ramping, kaki panjangnya yang lebih panjang dari hidupku di bawah cahaya, dan wajahnya yang tanpa ekspresi. Namun sangat cantik. Bukankah ini murni foto daring? Pacaran daring benar-benar tidak bisa diandalkan. Ponsel bergetar tiba-tiba, seorang wanita dengan nama panggilan, suka makan stroberi, berturut-turut mengirimiku beberapa emotikon menyedihkan. Sayang, sudah lama tidak membalas. Kamu di mana? Pergi kemana? Lihat kan, aku mengirimnya dan kamu mengabaikanku. Apakah kamu tidak percaya? Aku mengirimkan emotikon, lihat saja apakah aku percaya atau tidak. Meskipun aku tidak terlalu berselancar di internet, aku masih bisa membedakan foto daring semacam ini. Kamu tidak perlu berbohong padaku seperti ini. Dia menjelaskan, aku hanya takut kamu tidak akan percaya jika aku mengirim yang lain. Kebetulan aku baru saja selesai mandi, jadi aku mengambil beberapa foto. Aku tidak percaya. Kecuali kamu mengambil foto seluruh tubuhmu. Sesaat kemudian, sebuah foto. Kaki panjang yang buram dengan perpaduan cahaya dan bayangan dikirim. Aku seorang pria dewasa, kecantikan tiada tara dari pacar di hatiku. Ini, dua teman sekamar kembali, pintu didorong terbuka hingga Dr. Peng terbentur dinding. Loh, bukankah ini bintang papan atasku? Hikiang, yang selalu tidak akur denganku, berbicara dengan nada mengejek. Aku tertegun selama setengah detik. Sesaat aku tidak menyadari siapa yang dia maksud dengan selebritas papan atas itu. Kupikir dia tidak sedang berbicara denganku. Detik berikutnya dia langsung memanggil namaku. Hei, Ye Chen, bukankah kamu bilang kamu tidak mengejar bintang? Aku menatapnya dengan heran. Ya, kenapa? Orang lain ada di hatiku, aku merasa sedikit tidak senang. 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 Hei, Ye Chen, bukankah kamu bilang kamu tidak ngefans? Aku menatapnya dengan heran. Ya, kenapa? Yang lain penuh dengan ejekan, itu agak lucu. Lalu kenapa kamu memasang foto Liu Ruyan sebagai wallpaper MU? Siapa yang tidak tahu bahwa itu adalah dinding Hikiang? Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Ini foto pacarku. Ada masalah? Baru saja aku selesai bicara, Hikiang tertawa terbahak-bahak. Jangan membuatku tertawa sampai mati, oke? Ngefans juga harus meniru aku. Bagaimana mungkin Liu Ruyan jadi pacarmu? Berhayal sampai sejauh ini. Benar, komentar seperti ini jika dilihat oleh penggemar bisa dibully di internet. Tidak bisa menemukan pacar, jangan membayangkan Liu Ruyan kami. Aku sangat marah. Aku muncul lagi di lingkaran pertemanan Hikiang. Beberapa orang jangan terlalu berlebihan. Meniru pakaianku saja sudah cukup. Itu urusan pribadi, lagi pula siapa yang lebih jelek akan merasa malu jika memakai baju yang sama. Tapi ngefans juga harus meniru aku. Aku benar-benar berterima kasih. Sungguh, kamu tidak akan pernah tahu kejadian aneh apa yang akan kamu temui. Di bawahnya ada banyak gadis yang menghiburnya. Peluk Hikiang, ternyata bertemu dengan orang bodoh seperti ini. Ada juga yang bertanya di bawahnya, tapi bagaimana kamu tahu dia meniru dalam hal ngefans juga? Dia pernah mengatakan di majalah kampus sebelumnya. Orang yang membuat citra kutu buku yang tidak ngefans. Sekarang tiba-tiba memasang foto Ruyanku. Apa tidak lucu? Lucu sekali. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada orang aneh seperti ini? Tidak bisa berpikir sendiri? Keluarga Hikiang sangat kaya. Dia sendiri juga seorang blogger fashion yang cukup terkenal, dan penampilannya juga lumayan. Kadang-kadang dia merekam video di asrama. Aku dan dia awalnya hanya teman biasa, sampai aku tidak sengaja beberapa kali memakai baju yang sama dengannya. Dia diam-diam memposting di lingkaran pertemanan, mengatakan bahwa ada peniru di asrama. Setiap kali melihatku dia sengaja mencari masalah. Saat itu aku merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Pakaian ini dirancang oleh ibuku sendiri. Dia seorang desainer merek pakaian independen. Banyak pakaian yang aku pakai langsung diberikan olehnya. Tapi saat itu Hikiang tidak bisa membantah, dan aku juga tidak ingin membuang-buang tenaga untuk berdebat dengannya. Paling-paling biasanya tidak berbicara, lagi pula hanya bertemu saat tidur di malam hari.
Sampai kali ini dia melihat wallpaper ponselku dan berbicara dengan nada sinis. Baru kemudian kami berbicara lagi. Meskipun aku tidak ngefans atau berselancar di internet, aku juga tidak akan naif sampai berpikir bahwa selebriti akan menjalin hubungan online. Karena penasaran, aku mencari berita tentang Liu Ruyan di internet. Memang benar itu gadis di foto itu. Dia adalah seorang aktris, dengan wajah yang cocok untuk difilmkan sebagai idola, tinggi dan bentuk tubuhnya jauh di atas aktris lainnya. Dalam film yang baru-baru ini tayang, dia memainkan peran wanita dingin. Suaranya bagus saat berbicara dengan mikrofon, dan yang penting, suaranya persis sama dengan pacar only Neku. Dia sangat sopan dalam wawancara, tetapi sangat dingin, memiliki wajah yang penuh gairah namun acuh tak acuh. Kelihatannya tidak mungkin dia adalah wanita yang akan bermanja-manja denganku secara online. Mungkin pacar only Neku berpikir suaranya mirip dengannya, jadi dia sengaja menirunya. Aku masih terlalu mudah ditipu. Untungnya, hampir saja aku tertipu uang. Setelah dipikir-pikir, aku tidak langsung memblokirnya. Kukirimkan pesan kepadanya sebagai penutup. Kita sebaiknya tidak bersama lagi. Putus saja, dia membalas dengan cepat. Kenapa? Bukankah kita baik-baik saja kemarin? Aku dengan tegas tidak setuju untuk putus denganmu. Aku bilang kamu tidak jujur. Kamu dengan seenaknya menggunakan foto selebriti untuk menipuku. Bodoh. Aku tidak menipumu, aku memang Liu Ruyan. Aku tidak percaya. Aku sudah mengunduh aplikasi anti penipuan nasional. Oke, mau video call? Boleh saja, hubungi aku sekarang. Lalu dia berkata lagi. Selamat malam sayang, sekarang tidak terlalu nyaman. Nanti malam kalau aku ada waktu, aku akan meneleponmu. Aku masih di lokasi syuting. Baiklah, kalau begitu telepon aku nanti malam. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan nanti malam. Malam harinya, Hikiang kembali ke asrama. Dia berkata kepadaku dengan angkuh, "Hei, kamu, kirimkan aku gambar asli wallpaper Liu Ruyan MU. Lucu sekali. Bukankah kamu penggemar beratnya? Kenapa masih minta gambar aslinya padaku? Kenapa kamu banyak tanya? Aku suruh kirim ya kirim saja. Percaya atau tidak, aku akan mempublikasikan perilaku anehmu di Weiboku. Aku akan membuatmu menjadi trending topik. Saat itu bukan hanya sekadar bersenang-senang di media sosial. Aku terkekeh. Silakan saja. Aku takut padamu. Melihatku tidak bisa dibujuk. Hikiang sangat marah. Mungkin karena aku tidak pernah memperhatikannya sebelumnya. Dia pikir aku ini orang yang bisa diatur sesuka hatinya. Lucu sekali. Keluargaku punya cukup uang untuk menghapus trending topik. Di sisi lain, Aichi Chaomei mengirimiku pesan. Sayang, tonton live streamingku jam 8 malam ini. Live streaming? Ya, bukankah kamu tidak percaya padaku? Tonton saja nanti malam, kamu akan tahu. Ini Hikiang yang dengan hebohnya berkata di asrama bahwa Liu Ruyan akan melakukan siaran langsung jam 8 malam ini. Dia jarang melakukan siaran langsung. Tahukah kalian? Kali ini demi promosi drama baru, dia bahkan melakukan siaran langsung yang luar biasa. Hanya dengan menonton siaran langsung sudah bisa membuktikan. Yang dia posting bukan foto dari internet. Aku bukannya kejam. Ini Hikiang yang menatapku dengan curiga. Sengaja membuat suara yang sangat keras. Yo, belum berhenti juga. Menonton siaran langsung Liu Ruyan lagi. Ju Dachang menimpali. Masa sih, bro? Apakah ini berencana belajar sampai akhir? Aku berkata dengan tenang. Rumahnya di Samudra Pasifik ya? Urusannya terlalu luas. Teman sekamar yang lain, Chen Muking, menyela. Bisakah kalian tidak terlalu membosankan? Siaran langsung kan bukan khusus untuk kalian. Peduli apa Ye Chen mau nonton atau tidak. Siaran langsung dimulai. Saat Liu Ruyan keluar, komentar-komentar berdatangan dengan cepat. Aku baru pertama kali tahu ternyata. Memuji orang bisa sampai sebegitu rupa. Pertanyaan-pertanyaan di awal sebagian besar terkait dengan film. Baru kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang masalah pribadinya. Pembawa acara bertanya, bisakah Anda berbagi dengan semua orang? Nama panggilan gelembung hijau Anda? Liu Ruyan menjawab 4 kata, suka makan stroberi. Ya Tuhan, benar-benar dia, pacar only Neku nama panggilannya itu. Nama online kami adalah, suka makan stroberi. Pembawa acara pun tertegun. Lalu sambil tersenyum bertanya, bisakah Anda menjelaskan kepada semua orang arti khusus di baliknya? Liu Ruyan terdiam sejenak, lalu teringat sesuatu, dia tersenyum. Tidak ada arti apa-apa, hanya suka stroberi. Saat itu, komentar-komentar menjadi gila. WTF, istriku ternyata tersenyum. Ruyan, tolong patenkan senyum ini di wajahmu, oke? Saat hatiku sedang campur aduk, Hikiang tiba-tiba berkata dengan bersemangat, WTF, ini pasti cinta. Aku merasakan getarannya, Kakak sepupuku, Chai Sudong, sebelumnya dalam wawancarakan pernah berkata. Dia bilang dia paling suka makan stroberi. Nama Chai Sudong ini pernah kudengar. Justru Hikiang kalau ada apa-apa. Selalu membual tentang kakak sepupu selebritinya di asrama. Dia dan Liu Ruyan pernah beradu akting dalam 2 drama. Hikiang sering di asrama. Menggunakan Chai Sudong sebagai bahan obrolan untuk pamer. Aku tidak sengaja mendengarnya berbicara, tapi selalu saja ada beberapa kalimat.
yang masuk ke telingaku. Ju Dachang bertanya dengan susah payah, masa sih? Meskipun mereka berdua ada di drama, tapi tidak menyangka kenyataannya ternyata benar ya? Benar ya? Tidak heran Ruyan tersenyum bahagia saat ini, pasti memikirkan sepupuku, manis sekali. Mulut Hiki yang hampir mencapai telinganya, tiba-tiba melirikku dan berkata di sini. Ini membuatku teringat pada beberapa orang, cinta bertepuk sebelah tangan beberapa hari lalu. Hahaha, Ju Dachang menimpali. Benar-benar lucu, hanya pria tampan sekelas Chai Sudong yang pantas untuknya. Tapi jujur saja, Hikiang, kamu dan sepupumu sebenarnya sangat mirip. Aku secara otomatis mengabaikan suara orang-orang ini, masih tenggelam dalam kenyataan bahwa pacar onlineku yang sudah kukencani selama setengah tahun adalah seorang bintang besar, perasaan yang tidak nyata. Hingga ponsel bergetar, panggilan video dari Aichi Chaomei, Love Strawberries. Benar-benar menggangguku, aku tiba-tiba merasa gugup, buru-buru memakai earphone dan keluar dari asrama untuk menjawab. Tadi masih siaran langsung yang jadi pusat perhatian ribuan orang, sekarang malah muncul diperbesar di layar ponselku, warnanya juga 100 kali lebih lembut dari tadi. Guai Bao, sudah nonton siaran langsungnya? Sudah, jadi kamu tidak berbohong padaku. Jadi, putus atau tidak? Tidak putus. Bagaimana aku bisa berpikir bahwa bintang besar sekelas kamu masih bermain cinta daring? Dia tersenyum sangat manis. Aktor hanyalah profesiku. Kenapa dengan cinta daringku? Tidak melanggar hukum, kan? Kami bertemu selama pandemi. Saat itu aku juga libur di rumah, sangat bosan. Lalu teman masa kecilku mengajakku bermain PUBG, dan saat itulah aku bertemu Liu Ruyan. Teman masa kecilku selalu mengeluh bahwa teknikku payah. Tapi Liu Ruyan tidak. Dia memang perempuan, tapi jago banget main game ini. Dia selalu melindungiku di mana-mana, seperti melindungi seorang adik laki-laki, ditambah lagi dengan suara mematikannya. Aku diam-diam jatuh hati. Kemudian kami berdua sering bermain PUBG berdua tanpa teman masa kecilku itu. Dua orang bermain dengan manis, sambil bermain sambil mengobrol santai. Semakin mengobrol semakin cocok, lalu menjadi pacar. Sekarang setelah dipikir-pikir, aku masih merasa tidak percaya. Dia berkata, oh ya, ponsel couple yang kamu belikan untukku. Mungkin akan sampai hari ini. Aku akan menggantinya sebentar lagi. Oke. Saat menutup telepon, dia bersikeras agar aku menciumnya sebelum menutup telepon. Tunggu sampai kita bertemu saja. Kembali ke asrama, teman sekamarku, Chen Muking, bercanda, kenapa kamu tersenyum seperti itu? Apakah kamu sedang menelepon pacarmu? Aku mengangguk. Di sebelahku ada Hikiang dan Ju Dachang. Berbisik di samping. Orang yang serupa berkumpul bersama. Pacar seorang kutu buku. Pasti juga seorang kutu buku. Aku tertawa. Tidak heran kalian sangat cocok. Ternyata mereka berkumpul karena kesamaan. Chen Muking juga menimpali, Hikiang, jangan terlalu kasar. Penampilan Ye Chen ini, pacarnya pasti juga seorang wanita cantik. Hikiang dengan jijik meninggikan suaranya. Baiklah, tunjukkan foto pacarmu kepada kami. Biarkan kami melihat wanita cantik tingkat apa dia. Aku menunjuk ke foto Liu Ruyan yang tertempel di meja Hikiang. Lihat, itulah yang ada di mejamu. Aku tidak pernah mengganti wallpaper ponselku. Sebaliknya, aku juga membeli poster Liu Ruyan. Dan menempelkannya di dinding kosong di depan mejaku, enak dipandang dan menyenangkan. Setiap kali Hikiang lewat, dia mendengus dan bergumam, mengucapkan 3 kata, peniru. Selain itu, dia juga selalu suka mempromosikan gula, Liu Ruyan dan Chai Sudong dengan suara keras di asrama. Apakah kamu sudah melihat Weibo yang diposting Liu Ruyan? Dia sengaja mendekatkan ponselnya untuk mengambil gambar. Biasanya dia tidak mengambil gambar seperti ini. Tahukah kamu mengapa? Sebenarnya, itu hanya untuk memberitahu semua orang bahwa dia telah mengganti casing ponsel barunya. Karena dia dan sepupuku menggunakan casing ponsel pasangan. Banyak orang di grup penggemar membicarakan mereka. Mustahil, gula, semacam ini benar-benar menyentuh hatiku. Casing ponsel, foto-foto yang diposting Liu Ruyan adalah casing ponsel pasangan yang aku belikan untuknya. Sepertinya dia benar-benar memakainya. Hikiang berkata lagi, apakah kalian sudah melihat berita? Menurut laporan paparazzi, Liu Ruyan menyewa kebun stroberi di kota Yi. Tahukah kalian? Orang-orang yang bergerak di bidang promosi tahu bahwa sepupuku sangat suka makan stroberi. Terakhir kali di acara variety show. Bukankah sepupuku menjadi trending karena makan stroberi dengan gila-gilaan? Dan bukankah sepupuku baru-baru ini datang ke kami untuk acara variety show? Kebun stroberi yang dibeli Liu Ruyan berada di kota Yi. Apakah itu cukup bukti? Cinta dewa. Kapan mereka akan mengumumkannya secara resmi? Hikiang berkata lagi, aku khawatir pengumuman resmi tidak mungkin. Kalian tahu. Biasanya selebritas tidak mengumumkan hubungan mereka. Cukup bagi kami para penggemar untuk mengetahuinya. Ju Dachang bertanya. Menurut perkembangan ini, jika mereka menikah, bisakah aku ikut menikmati kebahagiaan mereka? Tentu saja bisa. Kalau begitu aku akan mengajakmu. Mungkin saja seseorang bersedia mengirimkan gambar aslinya kepadaku.
Aku bahkan tidak memperhatikannya. Saat malam tiba, Liu Ruyan menelepon video padaku. Dalam kamera, dia memakai masker, mungkin sedang berjalan di jalan. Ruyan, kamu baru selesai kerja ya? Oh, baru saja. Kalau begitu, jangan buru-buru meneleponku. Cepat kembali mandi dan tidur. Aku tahu seberapa berat pekerjaannya. Begitu aku selesai bicara, dia tiba-tiba memutar kamera ke lingkungan sekitarnya. Sayang, lihat di mana aku sekarang. Ini kan alun-alun dekat asramaku. Liu Ruyan benar-benar datang ke sekolahku. Saat jantungku berdebar karena kegembiraan. Aku bahkan tidak sempat mengganti sepatu dan langsung berlari ke bawah. Seorang gadis ramping berdiri di kegelapan. Hanya lampu jalan yang jauh memantulkan sedikit cahaya bintang di wajah cantik gadis itu. Aku berlari dengan gembira sekaligus sedikit malu. Baru saja berhenti. Halo, apakah kamu? Detik berikutnya, dia menerkamku. Pipinya menempel di hoodie lembutku. Kehangatan dan kelembutannya membuatku merasa sangat nyaman. Dia tersenyum malu-malu. Kenapa? Bahkan pacar sendiri tidak bisa mengenali? Kamu memakai masker? Tentu saja aku harus memastikan dulu. Bagaimana jika aku salah memeluk orang? Bukankah itu akan sangat memalukan? Bantu aku melepas maskernya. Aku dengan lembut menarik maskernya ke bawah. Wajah cantik gadis itu seperti dewi muncul di depanku. Matanya lebih bersinar daripada di layar. Bibirnya berkilau. Apa kamu merindukanku? Merindukanmu. Aku bahkan menempel poster MU di dindingku. Aku duduk di kursi di sampingnya. Lalu aku menariknya ke depan. Dia duduk di pangkuanku, menatapku dari atas dengan sedikit sombong. Siapa suruh kamu begitu ceroboh meminta putus denganku terakhir kali? Aku dengan tidak sabar berkata, jangan begitu pendendam. Kata, putus, tidak boleh diucapkan dengan mudah. Lain kali jangan seperti ini lagi. Mengerti? Baik, baik, mengerti, Ibu Suri. Saat ini, sepasang kekasih lewat. Secara refleks aku memeluk kepalanya, menghalangi pandangan orang lain. Setelah kedua orang itu pergi, dia terkekeh, apakah aku begitu memalukan? Bukan begitu. Aku hanya takut kamu terlihat orang. Nanti berita akan menulis yang tidak-tidak. Tenang saja. Di sini sangat gelap, tidak ada yang bisa melihat. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Kalau begitu, aku ingin menciummu. Saat aku mengatakan itu, aku mencium pipinya. Aku sedikit mengerahkan tenaga. Aku mengerahkan tenaga dan menariknya ke arahku, langsung mencium bibirnya. Napasnya hangat, terjalin dalam dan dangkal. Dia menghembuskan napas di telingaku seperti anggrek. Kata-kataku saat siaran langsung terakhir kali perlu sedikit dikoreksi. Aku suka bukan stroberinya, tapi Yechen. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Liu Ruyan bertanya apakah aku ingin makan stroberi. Aku bilang iya. Dia segera menyuruh seseorang menjemputku. Aku naik mobil yang dia kirim, dan pergi ke kebun stroberinya. Stroberi di sini besar sekali. Manis dan enak. Di sini aku mewujudkan kebebasan stroberi, bahkan ciumannya pun beraroma stroberi. Saat kembali, Kekiang meneruskan sebuah postingan Weibo ke grup asrama, mengatakan aku ingin menyebutnya, bertemu cinta di kebun stroberi. Postingan Weibo ini mengatakan bahwa paparazzi dari jauh memotret Liu Ruyan dan seorang pria pergi ke kebun stroberi. Fotonya sangat buram. Namun ini cukup untuk membuat berita kencan Liu Ruyan meledak, dan seluruh internet menebak siapa orang itu. Netizen beramai-ramai memulai mode detektif Conan. Aku akan menganalisisnya. Terakhir kali Liu Ruyan mengatakan dalam siaran langsung bahwa nama akun WeChat-nya adalah suka makan stroberi. Kali ini dia difoto pergi ke kebun stroberi dengan seorang pria. Kemudian, bintang pria di industri hiburan yang suka makan stroberi, yang pertama terlintas adalah Chai Sudong. Bukankah dia pernah menjadi trending topik karena makan stroberi dengan gila-gilaan di sebuah variety show? Selain itu, Chai Sudong baru saja datang ke Chengdu untuk merekam acara, dan Liu Ruyan difoto muncul di bandara Chengdu tak lama kemudian. Siapa lagi kalau bukan dia? Tolong, pasanganku benar-benar menjadi kenyataan. Tentu saja ada suara yang berbeda. Hanya aku yang tidak suka Chai Sudong, anak ini suka numpang tenar dan suka membuat sensasi. Bukan sekali atau dua kali dia sengaja numpang tenar untuk menyesatkan orang lain agar menyukai pasangan. Setuju dengan yang di atas. Jika Ruyan benar-benar bersamanya, kurasa aku harus menjadi penggemar biasa. Ruyan, sadarlah. Mari kita ganti yang lain saja. Apa maksudnya sengaja numpang tenar? Siapa suruh kakak kita Dun tampan? Cocok dengan bintang wanita manapun. Dan sudah difoto, beberapa penggemar jangan marah. Oke. Olah kalian yang menyukai kakak kita Dun, kenapa kalian penggemar yang marah? Tepat pada saat ini, Chai Sudong memposting 9 foto selfie dirinya makan stroberi di Weibo, dengan keterangan, stroberi manis, kamu yang manis. Akibatnya, beberapa topik hangat tentang hubungan Liu Ruyan dan Chai Sudong berhasil menggantikan topik hangat tentang hubungan Liu Ruyan. Kekiang adalah orang pertama yang menyukai pasangan ini. Melihat keranjang kecil berisi stroberi di mejaku, mulutnya tidak bisa berhenti berkata yang tidak-tidak. Beberapa orang harus membeli sendiri stroberi,
Tetapi sepupuku sudah mewujudkan kebebasan stroberi, memiliki seluruh kebun stroberi. Liu Ruyan mengirimiku pesan, mengatakan bahwa dia sudah menyuruh orang untuk menghapus topik hangat, dan studio juga telah membuat klarifikasi. Jangan dengarkan omong kosong mereka, aku sama sekali tidak ada apa-apa dengan orang di topik hangat itu, paling banter hanya rekan kerja yang pernah bekerja sama. Aku teringat sesuatu, tentu saja aku tahu kalian tidak ada apa-apa, tapi ponsel yang kubelikan untukmu terakhir kali, dia punya model yang sama. Kenapa? Itu padahal sudah kupilih dengan cermat. Tim mereka memang mengambil jalur seperti ini. Sengaja dibesar-besarkan, kamu baru saja membelikanku, dia langsung membeli yang sama sepertiku. Awalnya aku merasa tidak mempublikasikannya adalah untuk melindungimu, tapi setelah kupikir-pikir, aku tidak ingin kamu merasa sedih saat online. Melihat berita-berita ini, malam ini Liu Ruyan mengikuti wawancara live, begitu berita keluar. Netizen ramai menebak dia melakukan ini untuk menanggapi hubungan asmara ini. Ruang live hampir penuh sesak. He Qiang sangat bersemangat, bahkan secara khusus mengajak teman-teman dari kamar lain untuk menonton. Hari ini sepertinya akan diumumkan secara resmi. Dia juga mengeluarkan foto dirinya dengan Chai Sudong untuk dipamerkan. Ini foto yang diambil beberapa hari lalu saat mengunjungi sepupuku. Foto bersama. Dia sangat tampan, kan? Ya ampun, dia sangat tampan. Setelah semua orang memujinya, tatapan He Qiang tiba-tiba beralih padaku. Nadanya sangat ramah. Ye Chen, mau lihat foto saya dengan sepupu saya? Aku belum menjawab. Dia sudah menyodorkan ponselnya ke hadapanku, dan terus bertanya dengan percaya diri. Bagaimana? Apakah kamu merasa dia lebih cocok dengan Ruyan kami? Aku tidak merasa apa-apa. Melihat reaksiku ini. Senyumnya langsung membeku. Kamu boleh saja menyangkal, tunggu saja malam ini. Kamu tidak mau mengakuinya juga harus mengakuinya. Siaran langsung dimulai tepat pukul 8:30 malam. Pembawa acara menanyakan pertanyaan yang paling menjadi perhatian semua orang. Maaf jika lancang, apa hubunganmu dengan pria yang difoto paparazzi terakhir kali? Pacaran. Apakah dia adalah Green Bubble yang kamu pin di atas? Iya. Hatiku baru saja merasakan kegembiraan kecil. Terpotong oleh teriakan He Qiang. Ya ampun, sangat langsung. Aku suka sikap Ruyan seperti ini. He Qiang terlihat seperti akan terbang. Saat itu, pembawa acara bertanya lagi, bisakah kamu di depan semua orang? Menelpon, Green Bubble, yang kamu pin di atas? Liu Ruyan tersenyum. Bisa, tidak masalah. Staf memberikan ponsel padanya. He Qiang sudah seperti orang gila. Tolong. Aku sangat bersemangat. Aku sudah merekam layar. Mulai sekarang, ini adalah momen pengumuman resmi pasangan Strawberry, Chao Mei CP. Saat Liu Ruyan menelepon, ponselku berdering. Semua orang di kamar serempak menoleh ke arahku. Chen Muqing terkejut. Sial, Ye Chen, jangan-jangan kamu pacarnya Liu Ruyan? He Qiang dan Juda Zuang tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali. Mana mungkin? Cepat angkat di luar, jangan mengganggu kami. Kemudian di bawah tatapan mereka. Aku menekan tombol jawab, menyalakan speaker. Detik berikutnya. Suara Liu Ruyan yang manis dan lembut terdengar. Guai Bao, apakah kamu sudah tidur? Seketika, asrama menjadi sunyi senyap. Suaraku saat berbicara tumpang tindih dengan suara di siaran langsung. Belum. Baru jam segini. Aku sedang menonton siaran langsungmu. Baiklah. Aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan kejadian hari ini dengan baik padamu. Beberapa orang di asrama membuka mulut lebar-lebar. Terutama He Qiang, ekspresinya bisa dikatakan sangat menarik, dari meremehkan hingga tidak percaya dan terkejut. Hingga akhirnya harus percaya dengan marah dan iri. Seluruh wajahnya memerah seperti babi. Guai Bao. Sial, aku duluan. Ekspresi teman sekamarku, Jingru, berubah saat Liu Ruyan mengangkat telepon. Apakah ada yang memperhatikan? Ini bukan suara Chai Sudong. Sangat gembira. Suara pria ini terdengar lebih baik daripada Chai Sudong. Hahaha, Ruyan jangan mencari pria rusak seperti Chai Sudong. Liu Ruyan melanjutkan. Aku sangat suka casing ponsel yang kamu kirimkan. Ada gambar stroberi kecil yang lucu. Stroberi itu awalnya kubeli untukmu. Lain kali, setelah selesai makan, aku akan mengajakmu lagi. Dan, kedatanganku ke kota kali ini adalah untuk menemuimu. Bukan untuk orang lain. Kamu harus patuh, jangan dengarkan omongan akun pemasaran yang tidak jelas. Oke, aku sangat bersemangat. Oke. Sebenarnya, aku biasanya tidak melihat berita itu. Stroberi yang kita petik bersama sangat manis, aku belum selesai memakannya. Begitu aku selesai berbicara, layar langsung dibanjiri dengan manis sekali. Tidak perlu terburu-buru. Makan perlahan. Ini yang dikatakan Liu Ruyan sambil melihat ke arah kamera siaran langsung, setengah bercanda dan setengah memperingatkan. Kalian juga, jangan terus-terusan bercanda tentang istri orang, kan? Pembawa acara bekerja sama dan terus berkata. Lagi pula, desas-desus yang kalian buat juga tidak bagus. Aku harus membujuk pacarku untuk waktu yang lama. Komentar tentang dia dan Chai Sudong. Sudah lama menghilang tanpa jejak.
Beruntung sekali aku bisa menyaksikan Ruyan membujuk pacarnya di tempat. Pacar Dewi saya, asalkan bukan Chai Sudong, tidak masalah. Pria itu terkenal suka ikut campur. Sial, wajah itu sangat menyebalkan untuk dilihat. Jangan periksa lagi, teman-teman, cari berita yang terpercaya. Pacar Ruyan adalah orang biasa, dan istri Ruyan juga pernah berkata dalam sebuah acara lama. Dia tidak akan pernah mencari orang di industri hiburan untuk berkencan. Benar saja, setelah siaran langsung. Berita heboh langsung meledak. Chai Sudong diam-diam menghapus Weibo stroberi yang dia posting sebelumnya dan memposting klarifikasi di Weibo. Mengatakan bahwa gambar stroberi yang dia posting hanya kebetulan mirip dan tidak berniat untuk ikut campur dalam promosi. Tapi Weibo yang dia posting sudah diteruskan oleh banyak akun pemasaran, dan operasi memalukannya diejek oleh netizen. Tidak mengherankan, orang ini paling familiar dengan taktik semacam ini, dia hanyalah teh hijau pria. Untungnya pacar Dewi saya bukan dia. Buddha memberkati, Chai Sudong diam-diam memposting di Weibo. Liu Ruyan mengumumkan hubungannya, kata-kata ini menjadi trending topik ketika siaran langsung berakhir. Hikiang secara khusus mengundang kami ke asrama untuk menambah suasana. Untuk teman-teman yang menonton siaran langsung, mereka semua berkumpul di dekat saya saat ini. Bertanya dengan rajin ini dan itu, Chen Muking tertawa dan berkata, hahaha. Hikiang, apa yang kamu katakan beberapa hari yang lalu? Mengatakan bahwa Ye Chen belajar dari kamu mengejar bintang. Hahaha. Hikiang, yang selalu berpikir bahwa dirinya luar biasa, tidak bisa mengeluarkan kentut saat ini. Bagaimana rasanya berkencan dengan seorang selebriti? Bisakah kamu memberitahu kami? Rasanya seperti syuting drama idola, mereka berbicara dengan tidak sabar. Kebetulan saya masih memiliki banyak stroberi yang saya petik terakhir kali. Stroberi ini dipetik oleh Ruyan bersama saya. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa mengambilnya untuk dimakan. Jangan tanyakan padaku hal-hal yang tidak perlu ini. Kehidupan sehari-hari kami. Tidak ada bedanya dengan berkencan dengan orang biasa. Seseorang berkata, Hikiang, apakah kamu ingin makan? Manis sekali. Hahaha, mungkin kamu bahkan bisa makan stroberi yang dipetik oleh Liu Ruyan. Ekspresi kaku Hikiang. Dari hati yang hancur menjadi sedikit aneh dan menyenangkan. Ye Chen, bolehkah saya makan satu? Tidak boleh, kulitmu cukup tebal, aku mencibir. Tetapi kamu dapat mengulangi pernyataan bodohmu sebelumnya beberapa kali lagi, sehingga semua orang dapat makan sambil menonton lelucon. Dia kembali ke ekspresi sok luar biasa. Cih, jika kamu tidak memberikannya, maka jangan berikan. Orang sepertimu memiliki kesempatan, maka mungkin aku juga punya kesempatan. Selain itu, Zhu Dachang menepuk pundaknya, mengisyaratkan dia untuk berhenti berbicara. Hikiang, perhatikan apa yang kamu katakan, aku tidak ingin dibully di internet. Ye Chen sekarang adalah pacar yang diakui secara terbuka oleh Ruyan. Netizen bisa menenggelamkanmu dengan air liur mereka, kata Chen Muking. Hikiang, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Ye Chen? Terakhir kali kamu menggantungnya di lingkaran pertemanan, banyak orang membantumu berbicara. Kamu memfitnah reputasi orang lain seperti ini. Mata mana yang melihat orang yang saya gantung adalah dia? Saya berbicara tentang orang-orang tertentu. Bagaimana kamu tahu bahwa orang-orang tertentu mengacu padanya? Saya berkata, Chen Muking. Jangan berbicara dengan orang yang tidak bisa diajak bicara, tidak ada gunanya. Dia akan membayar harganya. Atau makan atau yang lainnya. Hari itu, Zhu Dachang kembali dan dengan bersemangat berkata kepada Hikiang. Hikiang, cepat lihat forum kampus. Sekolah bilang mau bikin video promosi, suruh semua orang pilih wajah paling ganteng. Sekarang kamu peringkat pertama. Zhu Dachang sebelumnya mencoba mendekatiku, setelah aku tolak dengan dingin. Dia lari lagi menjilat Hikiang. Pacar selebriti wanita? Benar saja, mata publik tetap jeli. Zhu Dachang bahkan akan membaca dengan nada abu-abu komentar di bawahnya tentang dirinya, kakak yang kami tampan dan baik hati. Idola kampus Universitas A sejati. Bikin video promosi tanpa trik. Sudah pernah lihat Hikiang langsung. Sudah ganteng, karakternya juga super baik. Gak ada alasan untuk gak milih dia. Aku memakai headset untuk mengisolasi kebisingannya. Sayangnya, keesokan harinya aku memakai baju yang sama dengan Hikiang lagi. Ini desain baru ibuku. Jaket kasual pria gaya keluarga. Dia mengirimkannya minggu lalu kepadaku. Sepertinya Hikiang benar-benar penggemar gaya Cina ibuku. Dia melihatku memakai jaket ini dengan tatapan seolah aku menirunya. Dia memutar matanya dengan agresif. Aku sama sekali tidak menghiraukannya. Saat makan siang, konselor mengirimiku pesan. Bertanya apakah aku punya waktu untuk ikut syuting video promosi penerimaan mahasiswa baru di pagi hari. Dia bilang aku adalah orang pertama yang dipilih oleh alumni. Aku sedikit terkejut karena teringat Hikiang kemarin masih mengklaim dirinya peringkat pertama di asrama. Aku membuka forum kampus dan melihat ada foto aku dan Hikiang di sana. Kami berdua memakai jaket yang sama. Bagaimana ya? Pakaian yang sama? Tadinya aku pikir Hikiang lumayan ganteng. Tapi dibandingkan dengan Ye Chen, langsung kalah jauh. Ada satu lagi, Hikiang terlihat ganteng sebagian besar karena gaya. Dia cowok tapi pakai makeup.
Ye Chen benar-benar polos. Keseluruhannya aura yang bersih. Aura pria tampan yang super dingin. Aku juga merasa Ye Chen lebih ganteng. Ganteng yang maskulin. Dia pantas jadi idola kampus. Beberapa orang tidak senang. Apa kalian buta? Jelas-jelas kakak Qiang lebih ganteng. Ye Chen paling banter lumayan ganteng. Yang benar-benar ganteng itu kakak Qiang kita. Iya, He Qiang sangat tampan. Si Ye siapa itu sangat kampungan. Kalian ngerti gak sih? Ini kan milih buat video promosi, bukan milih idola kampus. Kalian harus jelas. He Qiang itu selebgram terkenal. Popularitasnya pasti lebih tinggi dari Ye Chen. Yang di atas pasti fansnya He Qiang. Kita di sekolah milih pemeran utama video promosi. Kalian jangan bawa-bawa urusan fandom. Si He Qiang itu selebgram, pantesan kemarin suaranya banyak banget. Pasti semua dari fansnya. Hahaha. Kedua dan ketiga jelas lebih tampan darinya. Oke? Dan sepengetahuan saya, Ye Chen telah menjadi nomor 1 di jurusan selama beberapa tahun. Berbagai beasiswa mudah didapatkan. He Qiang kalian terakhir kali bahkan membuat video mengeluh tentang dirinya yang tidak lulus. Orang seperti ini ada di video promosi Universitas Nanda kita? Saya khawatir kita akan ditertawakan oleh universitas lain. Jadi, dengan suara yang luar biasa, kami menyelesaikan He Qiang. Aku tidak menyangka saat He Qiang kembali ke asrama. Seluruh orang itu tampak seperti telah memakan mesiu. Dia dengan marah melepas jaketnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Juda Chang mungkin belum melihat forum. Dia berkata kepada He Qiang sambil menyeringai, tidak masalah jika kamu memakai pakaian yang sama. Siapa yang jelek, siapa yang malu. He Qiang, kamu tidak perlu menggantinya. Detik berikutnya. He Qiang menerjang dan menendangnya dengan keras. Juda Chang, kau dasar penjual ikan busuk. Sekarang bukan giliranmu untuk berbicara. Segera, He Qiang memindahkan pernyataan yang terakhir kali dia posting di Moments ke akun Weibo-nya dengan jutaan penggemar. Para penggemar, apakah Anda pernah mengalami hal lain? Seperti apapun pakaian yang Anda kenakan. Dia akan meniru Anda. Model baru yang baru saja keluar beberapa hari yang lalu. Saya baru saja membelinya, dan dia berbalik dan membelinya seperti Anda. Sangat menjengkelkan. Dan bahkan dalam mengejar bintang, dia harus belajar dari orang yang Anda kejar. Saya baru saja bertemu dengan orang seperti itu. Saya benar-benar ingin membanting layar lebar. Begitu dia memposting di Weibo, dia segera mendapat tanggapan. Banyak orang di komentar memintanya untuk menyebutkan akun Weibo orang itu. Mengatakan ingin membantunya memarahi orang. Ketika Chen Muqing menunjukkannya kepada saya, bagian bawahnya sudah penuh dengan makian. Jarang ada alumni Universitas Normal Timur yang datang untuk mendukung. Peluk kakak Qiang. Pindah dan tinggal sendiri. Orang itu iri dan cemburu dan meniru segala sesuatu tentang saya. Benar-benar menjijikan. Awalnya saya tidak tahu. Chen Muqing yang memberitahu saya tentang hal ini. Komentar-komentar itu tidak senonoh. Ketika He Qiang kembali, saya bertanya kepadanya. Kapan kamu akan menghapus postingan Weibo itu? He Qiang tersenyum sangat bahagia. Aku tahu kamu sedang terburu-buru. Tapi jangan terburu-buru dulu. Aku tidak mengatakan orang ini adalah kamu. Tolong jangan merasa bersalah. Kedua, beraninya aku mengatakanmu, kamu adalah pacar Liu Ruyan. Aku bilang kamu akan diserang oleh netizen. Jadi tolong jangan diam saja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hanya bisa menggunakan perilaku seperti ini untuk membuatku merasa nyaman. Benar-benar mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan dari makian orang lain. Seperti badut yang melompat-lompat. Aku mengangguk. Oke, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Orang yang memanfaatkan opini publik pada akhirnya akan dikutuk oleh opini publik. Setelah video promosi sekolah selesai dibuat, tanggapannya di masyarakat cukup baik. Chen Muqing bilang padaku, Chen Ge, video promosi universitas kita viral. Hahaha. Di video pendek, banyak akun pemasaran mempromosikan ketampananmu, aku antara tertawa dan menangis. Kupikir akun pemasaran hanya menerbitkan gosip selebriti, tak kusangka mereka juga peduli tentang ini. Dia memperlihatkan komentar padaku, banyak senior berkata setelah menonton begitu banyak video promosi. Tetap saja Ye Chen senior dari Universitas A yang paling tampan. Sangat mirip dengan cinta impianku. Lalu Universitas C, apa yang kamu lakukan? Jika kamu begini, aku akan meninggalkan Universitas C, senior tunggu aku, berjuang 100 hari. Aku ingin masuk Universitas A. Kudengar kakak tampan ini mempertahankan peringkat pertama di seluruh fakultas selama 4 tahun, bukan hanya tampan saja. Dia adalah seorang kutu buku sejati. Malamnya aku pulang dari perpustakaan setelah belajar dan menyadari diriku menjadi trending. Kerabat dan teman-teman berbondong-bondong datang menyapaku, mengatakan pacar yang kau kencani adalah selebritas papan atas, tapi kau tidak memberitahu mereka. Terutama teman masa kecilku, dia bahkan mengira aku meninggalkan pacar onlineku demi Liu Ruyan. Sampai Liu Ruyan menggunakan akun Weibo-nya dengan puluhan juta pengikut untuk meneruskan video promosi Universitas A. Dan menulis, ingin membanggakan keunggulanmu kepada semua orang, melihat banyak orang mengatakan ingin masuk Universitas A. Merebut suamiku dariku, dia panik, hahaha. Malamnya ketika Liu Ruyan meneleponku.
Alis dan matanya yang dingin jarang menunjukkan sedikit keluhan. Bermanja padaku, Ye Chen, kau milikku. Orang-orang ini ingin merebutmu dariku, aku orang pertama yang tidak setuju. Baiklah, baiklah. Aku milikmu. Pada saat yang sama, warganet yang maha tahu sekali lagi berdasarkan berbagai jejak-jejak menghubungkan gosip di kalangan influencer dengan gosip di kalangan dunia hiburan. Ternyata Hikiang dan senior Ye Chen adalah teman sekamar. Menurut sumber terpercaya, Hikiang yang populer di media sosial dan seorang bintang wanita terkenal. Pacar Liu Ruyan, Ye Chen senior, ternyata adalah teman sekamar. Beberapa waktu lalu, selebriti internet Hikiang secara terbuka mengeluh di Weibo bahwa teman sekamarnya adalah Sue Renjing, yang menyebabkan banyak warganet bersimpati. Mengatakan bahwa teman sekamar ini tidak hanya meniru pakaiannya, tetapi bahkan meniru dirinya mengejar bintang. Sekarang terungkap bahwa teman sekamar ini justru pacar Liu Ruyan, Ye Chen. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Orang dalam itu bukan orang lain, melainkan pacarku yang tidak ingin disebutkan namanya. Hikiang ingin menyindirku secara diam-diam, dan aku masih ingin mundur sepenuhnya? Mustahil. Liu Ruyan langsung meneruskan dan berkomentar dengan akun besarnya. Tidak ada pendapat. Pacarku menggunakan fotoku sebagai wallpaper. Suatu kehormatan bagi saya. Tidak ada yang namanya pelajar mengejar bintang. Soal meniru pakaiannya, itu lebih tidak masuk akal dan berlebihan. Ruyan berubah menjadi ahli perawatan kulit. Banyak orang menandai Hikiang di bawah. Menyebutnya tong sampah. Tong sampah, minta maaf pada Ye Chen. Hikiang berpura-pura mati untuk sementara waktu. Tidak bisa menahannya lagi. Baiklah, saya akui dia meniru saya mengejar bintang. Saya salah paham padanya. Oke, maaf, oke, tapi setiap pakaian harus belajar dari saya. Saya tidak salah bicara, kan? Dan itu adalah merek Niche. Kalau merek umum sih tidak masalah. Kalian lihat foto-foto yang saya daftarkan. Bisa sama persis seperti ini. Apa kalian masih merasa saya terlalu banyak berpikir? Pantas saja di belakang saya salah paham. Dia meniru saya mengejar bintang, kan? Hikiang dengan hati-hati mendaftarkan setiap pakaian yang pernah saya pakai sama dengannya. Baru saya tahu, selama lebih dari 3 tahun ini, setiap kali saya tidak sengaja memakai pakaian yang sama dengannya. Dia bahkan mengambil foto. Wanita pun mungkin tidak sedetail dia. Ibu saya, sebagai perusahaan pakaian merek ini. Presiden, tidak bisa tinggal diam. Langsung membalas Hikiang dengan akun resmi merek. Merek ini saya yang mendirikan. Ye Chen adalah putra saya. Dia memakai pakaian yang saya desain. Apa masalahmu? Hahaha, malu tidak, tong sampah? Saya tanya kamu malu tidak? Begitu balasan ini keluar. Hikiang benar-benar kehilangan ketenangan. Hikiang dengan cepat menghapus semua Weibo dan komentar terkait. Tapi netizen yang pandai mengambil tangkapan layar tidak mungkin melepaskannya. Awalnya ada beberapa netizen yang masih melihat-lihat. Kali ini benar-benar tidak bisa menahan gosip di tangan mereka. Tong sampah ini, jangan-jangan punya delusi menjadi korban. Seorang pecundang, benar-benar mengira dirinya adalah pusat dunia. Hikiang sebenarnya saat SMA pernah melakukan bullying pada teman sekelas. Sekarang memposting pakaian di internet lalu dipuja juga agak menggelikan. Sebelumnya saya masih membantumu bicara. Sekarang saya sadar saya dimanfaatkan olehmu. Apa kamu pantas mendapatkan kepercayaan saya padamu? Saya teman sekamar Hikiang yang lain. Meskipun dia bicara kemayu, tapi saat suasana hatinya buruk, dia selalu menjadikan saya sebagai pelampiasan. Terakhir kali sedikit saja tidak setuju, dia langsung menendang bagian itu saya. Dan saya bisa membuktikan tong sampah ini sering diam-diam menjelek-jelekan Ye Chen. Tapi Ye Chen selalu tidak terlalu memperdulikannya. Fokus meningkatkan diri. Saya sangat menyesal dulu ikut-ikutan menjelek-jelekan Ye Chen bersamanya. Maaf, untungnya video promosi orientasi mahasiswa bukan kamu yang syuting. Kalau tidak, reputasinya mungkin akan hancur karenamu. Dasar bodoh, jangan mendekat lagi. Ketika aku kembali ke asrama, ada sekotak rokok mewah di mejaku. Milik siapa ini? Hikiang, yang sebelumnya sombong padaku, menghampiriku. Hikiang, yang biasanya memakai alas bedak setiap hari, tidak memakai riasan, wajahnya kusam dan lelah, berjalan di depanku. Chengge, aku membelinya untuk menghormatimu. Aku menatapnya dengan dingin. Chengge, bisakah kamu membantuku berbicara, mengklarifikasi? Katakan saja ini kesalahpahaman. Aku bersedia melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku mencibir. Melempar rokok kembali ke mejanya. Aku tahu kamu sedang terburu-buru, tapi jangan terburu-buru dulu. Ini semua yang kamu lakukan sendiri, tanggung sendiri. Aku tidak bisa mengklarifikasi. Oh, ya, pacarku tidak mengizinkanku merokok, jangan mencelakaiku. Dia mengepalkan tinjunya tetapi tidak berani menyerang. Hanya melempar rokok ke tanah dengan marah ketika aku meninggalkan asrama. Pada saat ini, Zhu Dazuang memasuki asrama. Dia memaksaku. Chengge, mau keluar? Selamat jalan. Hikiang melihat Zhu Dazuang masuk,
dan ingin bergegas menendang Zhu Dazuang untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi Zhu Dazuang memukulnya dengan kursi. Keduanya berkelahi di asrama, sangat lucu. Hikiang minum terlalu banyak bubuk protein, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah kedua hal ini terjadi, reputasi Hikiang di lingkaran selebriti internet menjadi buruk. Merek yang awalnya bekerja sama dengannya membatalkan kontrak satu persatu. Bagian komentarnya dibanjiri dengan makian. Teman-teman plastik selebriti internetnya juga tidak sabar untuk menarik garis yang jelas dengannya dan menulis, "Maaf, saat itu, aku hanya mengkritik Liu Ruyan di blog berdasarkan satu sisi cerita. Aku tidak menyangka semua ini adalah kata-kata orang bodoh yang memutarbalikkan fakta. Saat itu, aku tidak memahami situasinya dengan jelas dan setuju dengan Hikiang. Sekarang aku menarik kembali semua komentarku. Omong-omong, Dewi Liu Ruyanku harus bahagia selamanya. Ye Chen, perlakukan dia dengan baik." Barang bawaan Hikiang di asrama. Beberapa hari yang lalu, dia masih membual tentang sepupunya kepadaku. Membawanya ke industri hiburan dan memberinya peran sebagai umpan meriam pria nomor 4 di biro administrasi. Sekarang sepertinya juga gagal. Siapa yang berani menggunakan orang seperti dia, yang penuh dengan berita negatif bahkan sebelum debutnya? Ketika aku masuk, aku mendengar Hikiang sedang menelepon, nadanya sangat panik. "Sepupu, aku mohon padamu, aku benar-benar berlutut dan bersujud padamu. Sebelumnya kamu bilang ingin membawaku ke industri hiburan. Kamu tidak bisa mengingkari janjimu." "Halo, halo," melihatku. Matanya berbinar-binar, tidak berani menatapku, sampai lulus aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Saat upacara wisuda, Liu Ruyan mengenakan rok pendek hitam, menonjolkan tubuhnya yang indah. Menyusup ke pelukanku, berbisik lembut dan mesra di telingaku. "Sayang, selamat wisuda." Aku berbicara sebagai perwakilan lulusan terbaik di atas panggung. Banyak orang diam-diam melirik Liu Ruyan, tetapi matanya yang indah hanya tertuju padaku. Tatapannya hangat dan lembut. Malamnya dia juga memposting foto kami berdua di Weibo, para netizen pun ramai berkomentar. "Jika kalian berdua tidak menikah, maka aku tidak akan percaya pada cinta lagi." Dia secara khusus mengambil waktu. Mengundurkan diri dari pekerjaannya selama ini, menemaniku mengurus setelah lulus, aku juga meminta bantuan orang untuk mencarikan rumah. Hanya saja ketika aku pindah, dia baru memberitahuku bahwa pemilik rumah ini adalah dia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Saat akhir pekan tiba, siang hari aku mengajaknya berkencan, makan dan minum. Malam hari aku mengajaknya ke pesta malam di gunung. Dia bahkan merajuk dan berkata bahwa aku tidak romantis. Mana ada pria mengajak pacarnya mendaki gunung di malam hari? Aku mengenakan jaket pasangan yang dia belikan untukku. Kami berdua bergandengan tangan. Ketika dia mendaki setengah jalan, dia sangat lelah, aku berhenti dari waktu ke waktu untuk menyemangatinya. Setelah dia beristirahat dengan cukup, kami melanjutkan, sampai mencapai puncak gunung, menghadap ke bawah melihat gemerlap lampu rumah tangga di bawah bintang-bintang. Di sekitar pada dasarnya tidak ada orang, kita tidak perlu menyembunyikan apapun, dan mengambil banyak foto bersama. Dia berinisiatif merangkul leherku, mencium bibirku. "Sayangku, aku sangat menyukaimu." Saat itu aku merasa bibirku benar-benar meledak di kehidupan sebelumnya. Mencubit dagunya dan menciumnya lebih dalam. Saat turun gunung tiba-tiba hujan turun, kami berjalan agak jauh. Ketika asistennya bergegas datang dengan membawa payung, kami sudah sedikit basah kuyup. Aku menyarankan, "Apakah kamu ingin kembali ke tempatku untuk mandi dulu?" Dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya. "Baiklah, tapi kamu tidak boleh melakukan hal buruk padaku." Aku berulang kali mengatakan baik. Telingaku juga terasa sedikit panas, aku mendorong pintu kamar dan masuk, tepat pada saat itu Liu Ruyan mengenakan handuk mandi. "Aku akan mengeringkan rambutmu." Aku berdiri di belakangnya menghirup aroma rambutnya, membantunya mengeringkan rambut dengan sedikit canggung. Tetapi dia meremas-remas pinggangku dan memerintah, bahkan menusuk-nusuk otot perutku. Aku merasa gatal tak tertahankan. Mematikan pengering rambut dan melemparkannya ke samping, membawanya ke pelukanku. "Bagaimana kamu masih bisa bertingkah nakal saat aku mengeringkan rambutmu?" Dia dengan sedih berkata, "Aku hanya menyentuh sedikit, itu tidak melanggar hukum, kan?" Hati aku langsung luluh lantak. Baik, 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 asalkan tidak melanggar hukum, jangan biarkan aku mengantarmu pulang." Namun, dia memelukku erat. "Aku tidak ingin pergi, aku masih ingin bersamamu lebih lama. Aku khawatir kamu tidak aman jika terlalu lama di sini." Dia dengan polos membelalakan matanya. "Mengapa tidak aman? Bukankah ada satpam di bawah gedung kompleks?" Aku melemparkannya ke tempat tidur yang lembut, lalu menempelkan bibirku padanya. Dengan mudah aku membuka giginya, sampai aku tiba-tiba teringat apa yang dia katakan sebelum datang. Dia menyuruhku untuk tidak melakukan hal buruk. Aku menahan nafsuku dan bangkit menuju kamar mandi. "Aku mau mandi." "Bukankah kamu sudah mandi tadi?" "Aku lupa keramas tadi." "Mandi sekali lagi." Kakinya yang panjang menahan pintu kamar mandi. Aku tidak percaya. Aku menarik pergelangan tangannya dan menariknya masuk. "Tidak percaya, ya? Kalau begitu, masuk dan awasi aku baik-baik." Tahun kedua setelah lulus,
Aku dan Liu Ruyan mendaftarkan pernikahan kami. Baru saja mendapatkan sertifikat, Liu Ruyan langsung memamerkan buku merah kecil dan foto sertifikat pernikahan kami. Berita baik, kami sudah menikah, komentar warganet. Kemarin Liu Yan Baby memenangkan penghargaan aktris terbaik, tapi tidak dipamerkan. Hari ini, begitu mendapatkan sertifikat pernikahan, langsung dipamerkan. Haha, istri gila yang memanjakan suami memang pantas mendapatkannya. Rakyat Guangdong mengirimkan ucapan selamat. Ye Chen yang suka stroberi, malam ini akhirnya bisa makan stroberi. Yang di atas, celanamu terbang mengenai wajahku. Ketika aku selesai mandi dan keluar, aku melihat Liu Ruyan tersenyum sambil melihat ponselnya. Aku mendekat. Melihat apa sampai tertawa begitu bahagia? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Dia menutup ponselnya dengan tangannya. Dia memelukku manja. Dia tidak kuat, aku dengan mudah mengendalikannya. Aku melihat beberapa komentar populer itu. Ceka-ceka, karena mereka semua sudah mengatakan itu. Aku mencium bibirnya. Malam ini lanjut makan stroberi. Setelah berciuman. Video Anda sangat bagus. Lain kali saya melihat video Anda lagi, saya pasti akan memberikan kain. Tidak, tidak, tidak. Untung kamu tidak memberi koin. Kalau memberi koin, aku akan menganggapmu seumur hidup. Kalau begitu, aku keluar dulu. Ya, kita akan bertemu lagi. Kan, Bayu? Saat bertemu lagi, kamu harus bahagia. Oke? Bayu, kamu harus memberi like, kamu harus memberi kain. Oke atau tidak, beri suka, beri koin. Geser video berikutnya saja. Koinmu, setelah perang, kamu tidak akan bisa melihatku lagi. Tidak apa-apa. Kamu mau memberikan koin ke orang lain ya? Biu. Biu, kalau kamu tidak mati, bagaimana aku bisa hidup? Biu, koin ini, semangat.